Nah, ini adalah simulasi ketika rangkaian resistor, induktor atau lilitan dan kapasitor jika kita kenai tegangan AC sumbernya. Nah, ini apa yang terjadi dengan arus atau I dalam hal ini simbolnya, itu apakah memiliki fase yang sama dengan sumbernya. Ini kita masih bandingkan tegangan supply, kita ukur, kita bandingkan dengan arus yang terjadi di rangkaian ini. Untuk yang resistor, ini adalah kurvanya. Kalau kita supply arus AC, ini kita on kan, maka yang terjadi adalah antara tegangan sumber dengan arus itu terjadi dalam satu fase. Satu fase artinya waktu, ini T ya, ini waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang tegangan sumber itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk satu gelombang arus. Lihat ini, satu gelombangnya tegangan ada di sini, ini satu gelombang, ini 360 derajat, setengah gelombang berarti ini 90 derajat. Nah, ini juga sama, ketika setengah gelombang maka arusnya juga 0, tegangannya 0, arusnya juga 0. Ketika di 360 derajat atau satu gelombang, tegangan sumbernya di posisi 0, arusnya juga 0. Nah, ini adalah kondisi kapasitor, kondisi resistor jika dikenai arus AC, maka tidak ada perbedaan fase atau waktu yang diperlukan untuk satu kali gelombang antara tegangan dan arus yang terjadi itu sama. Nah, itu yang resistor. Nah, perbedaannya apa yang terjadi ketika R-nya atau hambatannya kita rubah. Sama seperti ketika DC ya, bahwa semakin besar hambatan, maka arusnya semakin kecil. Dengan demikian, ketika nilai hambatan dari resistor ini kita tinggikan, maka yang terjadi adalah I-nya itu semakin kecil ini, kalau hambatan semakin besar. Nah, tetapi fasenya tetap sama. Dia tetap waktunya dalam satu kali siklus itu sama dengan tegangan sumbernya. Nah, kalau resistornya kita turunkan nilai hambatannya, maka ini akan semakin tinggi. Yang kurva arusnya. Nah, dan seterusnya. Nah, semakin besar nilai resistor, maka I-nya ini itu akan semakin mendekati Vs-nya, semakin naik ke atas, tetapi dengan fase yang sama. Itu untuk resistor. Nah, sekarang kita beralih ke induktor atau lilitan atau kumparan. Nah, sama, kita bandingkan beda fase antara tegangan sumber dengan arus yang terjadi pada induktor ini. Ini kalau kita on kan, maka arus mengalir ke sini dan balik lagi ke sini, lagi ke sini karena arusnya bolak-balik AC. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Tegangan sumbernya yang hitam. Nah, kemudian ini adalah arus yang terjadi di sistem atau di induktor ini. Nah, seperti konsep yang DC, bahwa arus yang terjadi pada induktor itu lambat. Karena kalau kita bayangkan induktor adalah sebuah pipa yang panjang, maka ketika pompa kita on kan, maka arus yang mengalir melalui ujung pipa itu kan butuh waktu, jadi dia lambat. Ketika kita kasih tekanan dari pompa, maka dia tidak serta-merta keluar ke ujung pipanya, butuh waktu. Nah, sama dengan yang induktor ini, maka arus yang terjadi itu tidak sama dengan tegangan yang kita supply, dia terlambat. Nih, jadi beda. Jadi 90 derajatnya tegangan supply di sini, nah 90 derajatnya arus di sini, dia lambat nih, telat. Sama juga satu gelombangnya supply di sini, ini adalah satu gelombangnya dari arus yang terjadi, dia terlambat. Nih, beda fasanya. Nah, semakin
tinggi atau semakin tinggi nilai induktansi, ini kalau induktor kan induktansi, atau semakin besar nilai induktansi atau semakin banyak lilitannya, semakin panjang lilitannya, maka dia akan semakin lambat seperti ini. Ini misalkan ini kita tambahkan induktornya, kita kurangi lilitannya, dia semakin pendek, maka yang terjadi seperti ini, semakin turun. Kebalik. Semakin panjang kan semakin gede hambatan. Jadi kalau kita tambahkan ini, kita tambahkan lilitannya, semakin panjang lilitan, maka arusnya semakin rendah. Ini berarti. Nah, ini kalau induktansinya atau lilitannya semakin banyak atau semakin panjang, maka arusnya akan semakin turun. Nah, tetapi ini ada batas maksimalnya. Jadi perbedaan fasanya itu saya tidak tahu pastinya, tapi kira-kira dia hampir 90 derajat ya kalau dibanding dengan yang ini VS-nya. Ini kan 90 derajat. Ya, sini ke sini. Ini ke sini kan berarti hampir 90 derajat ini perbedaan fasanya. Nah, itu adalah kondisi maksimal. Kalau kita tambahkan lilitannya lagi, arusnya semakin kecil, maka dia seperti ini. Semakin kecil arusnya, tetapi titik ininya sama. Titik apanya? Titik nolnya itu sama, fasanya sama. Nah, itu kalau kita tambahkan lilitannya atau semakin panjang lilitannya. Nah, kalau kita kurangi lilitannya, yang terjadi adalah arusnya semakin besar, ini akan semakin mendekati VS. Nah, kalau ini maksimalnya segini hampir 90 derajat. Kalau kita kurangi lilitannya, dia akan semakin sini. Semakin mendekati, fasanya mendekati yang sumbernya. Semakin kurang lilitan atau semakin rendah, semakin pendek lilitannya, dia akan semakin sini. Nah, kalau pendek sekali itu berarti hampir sama seperti tidak ada lilitan, maka dia akan sama seperti VS-nya. Nah, jadi kesimpulannya, semakin besar nilai hambatan dari induktor atau semakin panjang induktornya atau semakin tinggi induktansinya, maka perbedaan fasanya ini itu akan semakin banyak atau semakin turun ini. Semakin banyak lilitannya, semakin turun arusnya. Nah, maksimalnya itu di posisi hampir 90 derajat kira-kira. Saya nggak tahu pastinya ini, tapi kira-kira sudah saya coba di simulasi. Ini mentoknya maksimalnya. Begitu kita tambah lilitan, dia akan tetap di sini dan dia akan turun, tetap di sini. Semakin tambah lilitan, semakin turun dan titik fasenya sama. Tetapi semakin kita kurangi lilitannya, dia akan semakin naik, semakin mendekati dari VS-nya ini. Semakin ke sini, semakin menjadi satu fase dengan VS. Nah, itu yang induktor. Kita lanjut ke yang kapasitor. Nah, kurvanya adalah seperti ini. Ketika kita on kan, maka sistem ini akan mendapat tegangan sumber VS-nya ini kayak tadi yang hitam. Nah, kemudian arus yang mengalir ini itu terjadi perbedaan fasa seperti ini. Bedanya dengan induktor adalah kalau induktor itu dia terlambat, lihatnya terlambat. Ini sudah 0, dia masih terus nolnya di sini. Nah, tapi kalau kapasitor dia terlalu cepat untuk off. Harusnya off-nya tegangan sumber di sini, tetapi arus yang melewati kapasitor itu sudah off di sini. Nah, berarti dia fasenya itu arus itu mendahului ya. Seakan-akan dia mendahului dari tegangan sumbernya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu bisa kita bayangkan atau kita analogikan dengan sebuah tangki yang seperti video sebelumnya, bahwa kapasitor itu adalah seperti tangki. Ketika tangkinya itu penuh, maka tidak ada arus lagi yang bisa mengalir ke tangki. Sama juga dengan ini, ketika kapasitornya itu penuh, maka tidak ada lagi arus yang mengalir ke kapasitor, artinya dia terputus. Nah, semakin besar nilai kapasitornya,
maka arus yang masuk itu atau arus yang bisa disimpan akan semakin besar. Berarti dia semakin lama putusnya, semakin lama dia off-nya. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai kapasitornya atau kapasitansinya, atau kalau dalam tangki ya volume tangkinya semakin kecil, maka pada tangki itu atau kapasitor itu akan semakin cepat terisi arus sehingga dia semakin cepat penuh dan akibatnya semakin cepat terputus atau semakin cepat dia off. Nah, dengan logika itu kita bisa bayangkan seperti ini. Ini ketika dikasih tegangan, pompanya on, maka arus yang terjadi seperti ini. Arus juga mengalir ke kapasitor, mengalir. Nah, begitu sudah penuh, ketika hampir penuh dia arusnya turun. Nah, ini sudah penuh ini. Ketika di sini dia sudah penuh. Padahal kita masih ngasih supply, tekanan masih kita supply. Jadi ketika sudah penuh dia off, dan tegangan dari kapasitor ketika penuh itu sama dengan Vs-nya. Nah, makanya ketika Vs-nya ini turun, berarti ini sama. Tegangan ketika arusnya off, kita bayangkan bahwa tegangan yang terjadi di kapasitor itu akan sama dengan Vs-nya. Nah, ketika Vs-nya itu turun, maka pada kapasitor ini bisa mensuplai arusnya kebalikan. Berarti kalau dia menyimpan gini, dia dikasih arus seperti ini, dia menyimpan. Ketika kita off-kan, ini kita kasih lampu misalkan, maka arusnya akan mengalir ke sini. Jadi kebalikan. Kalau arus yang diisikan itu ke sini, maka ketika kita gunakan kapasitor, arusnya akan melewati ke sini. Nah, tergantung dari awal dia mengisinya dia ke sini, maka pada kapasitor ini bisa mengeluarkan arus ke sana sesuai dengan arah. Jadi yang dimana dia disuplai arusnya itu menjadi positifnya kapasitor. Nah, akibat dari pengaruh itu, maka ketika ini turun, berarti kondisi Vs-nya di puncak ini itu adalah tegangan dari kapasitornya, maka dia tidak mengisi arus, dia sudah penuh. Nah, ketika Vs-nya turun, berarti Vs-nya itu di bawah tegangan kapasitor, maka pada kapasitor itu bisa mengalirkan arus negatif ke sana. Ini. Nah, semakin kecil volume tangkinya atau semakin kecil kapasitas kapasitornya, maka arus yang bisa disimpan kan semakin kecil. Maka seperti ini, semakin kecil ya, makin kecil. Nah, meskipun semakin kecil tetapi fasenya sama, titiknya ini sama seperti tadi ya, induktor tadi. Semakin kecil kapasitornya, dia akan semakin kecil juga terus. Nah, fasenya sama. Dia tetap, kalau kita hitung ya ini ya, kalau kita bandingkan dengan yang sumbernya, ini kan 180 derajat, ini 90 derajat. Nah, ini 360 derajatnya yang Vs, ini 90 derajat, 360 derajatnya Vs di sini, satu gelombang. Nah, yang di I, arus yang kapasitor itu 360 derajatnya di sini. Nah, makanya perbedaan ini kira-kira ya kayak tadi ya, hampir 90 derajat perbedaan fasanya kalau kita bandingkan dengan Vs-nya. Nah, itu kalau kita tingkatkan atau kalau kapasitas kapasitornya semakin kecil, maka arus yang disimpan juga semakin kecil, jadi turun ya dari yang biru ini. Nah, bagaimana yang terjadi ketika nilai kapasitornya semakin besar atau luas tangkinya semakin besar? Maka arus yang bisa disimpan oleh kapasitor itu bisa semakin besar juga. Maka arusnya meningkat ini ke sini. Nah, ini adalah batas maksimalnya. Nah, kalau kita tambahkan tadi nilai kapasitas kapasitornya atau kapasitas tangkinya, maka dia semakin ini. Semakin naik ya. Nah, semakin tinggi nilai kapasitor, dia akan semakin mendekati Vs-nya. Semakin mendekati Vs. Nah, kalau terlalu besar, maka dia seakan-akan tidak ada kapasitornya. Seakan-akan langsung tersambung, dia akan sama dengan Vs-nya. Gitu ya.
kira-kira. Jadi kesimpulannya untuk kapasitor, semakin besar kapasitor dia akan semakin satu fasa dengan Vs-nya, karena dia akan semakin mendekati ini, makin satu fasa. Nah kebalikannya, semakin kecil kapasitor maka dia akan semakin mendahului, ya, mendahului dari waktu Vs-nya semakin ke sini. Nah mentoknya itu di sini, di hampir 90 derajatnya dibanding dengan Vs-nya. Nah ketika udah sampai mentok sini, kita kurangi lagi kapasitas kapasitornya, dia akan semakin kecil, tetapi fasenya sama. Itu sangat kecil, berarti dia akan seperti off terus, tidak ada arus. Nah, begitulah kira-kira untuk kapasitor. Nah sekarang kita gabung ini, bagaimana kalau rangkaian induktor kita gabung dengan kapasitor.